Oke, hello everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Binance Coin atau BNB nih, teman-teman. Namun sebelum itu, karena video ini saya record pada tanggal 31 Maret tahun 2025, so saya mau ngucapin dulu selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan dan tentunya mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga tentunya kebahagiaan selalu hadir dalam kehidupan teman-teman semua dan tentunya hopefully harapan saya portofolio kalian bisa semakin baik ke depannya teman-teman. Dan oke, kita bakalan bahas seputar Binance Coin di video kali ini dan tentunya buat teman-teman yang mungkin udah ngikutin saya cukup lama, harusnya teman-teman tuh udah tahu untuk Binance Coin ini tuh koin apa dan sebagainya. Dan harusnya juga teman-teman yang mungkin udah masuk kripto cukup lama, harusnya udah sangat tidak asing dengan koin ini karena memang Binance Coin ini udah listing cukup lama ya. Yang mana ya kalian bisa lihat sendiri dari chart ini udah cukup lama teman-teman listingnya. Dan memang kalau teman-teman yang udah mungkin, quote on quote, investasi di kripto ataupun, ikut di kripto ini atau di Web3 ini mengikuti perjalanannya udah cukup lama, itu teman-teman harusnya sama sekali udah nggak asing sama, Binance Coin ini. Dan maka dari itu mungkin saya nggak bakal jelasin detail untuk Binance Coin ini project apa, tapi saya bakal deliver ke teman-teman beberapa data yang mungkin menarik seputar, Binance Coin ini gitu. Jadi di sini kita langsung mulai aja dari segi market cap seperti biasa atau dari segi kapitalisasi pasarnya, di mana per video ini saya record, BNB ini menempati posisi kelima dari segi kapitalisasi pasarnya dan ini tepat di bawah XRP dan tepat di atas Solana per video ini saya record, namun sangat mungkin berubah di kemudian hari, bisa naik maupun turun. Dan di sini kalau kita lihat juga dari segi chart-nya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tahu ya bahwasannya BNB ini adalah salah satu altcoin yang sebenarnya teman-teman secara price action ini paling oke loh teman-teman. Salah satu yang paling oke lah ya, nggak bisa dibilang paling oke juga, tapi salah satu yang paling oke dan mampu mempertahankan, struktur bullish-nya ini salah satunya adalah BNB teman-teman. Yang mana kalian bisa lihat nih, BNB ini drawdown-nya terbilang sangat nggak signifikan loh teman-teman, apabila dibandingkan dengan altcoin lain, yang mana drawdown-nya bisa sampai 80%, 90% dan lain-lain. Yang mana dari topnya ini kalau ke harga sekarang dia cuma drawdown sekitar 20%-an loh teman-teman. Yang mana itu juga udah diikuti dengan kenaikan yang sangat signifikan ya. Yang mana BNB di sini kalau kita lihat dari, 2023-an lah ya. Jadi lebih kurang dari kuartal 4 di 2023 dia ini melonjak naik ya lumayan signifikan dan ya kalau dihitung ke harga sekarang aja udah 200%-an teman-teman atau return-nya atau hampir 200%-an lah ya dan kalau sampai topnya tentu 200% lebih dan ya tentu sebenarnya BNB ini salah satu altcoin yang cukup resilient atau memiliki ketahanan cukup baik ketika ada quote on quote fear di market kripto dan ya kalian bisa lihat di sini secara price action masih cukup terjaga teman-teman di struktur market bullish-nya. So kalau saya kasih lihat gini pasti teman-teman juga yang nggak terlalu ngerti technical analysis harusnya bisa notice ya bahwasannya BNB still bullish teman-teman secara market structure. Dan di sini ya, kalau kita perhatikan teman-teman, BNB di sini sebelumnya itu sempat nge-fill dulu yang namanya area, fair value gap atau imbalance ya yang ada di sini. Yang mana pada saat itu di candle ini ada area fair value gap yang cukup besar namun udah di-fill juga. Di sini kalian bisa lihat di-fill dengan, tail yang cukup panjang dan maka dari itu di sini saya akan hapus dulu buat area di sini karena udah di-fill ya. Dan sekarang BNB ini sedang bermain di range harga ini atau di konsolidasinya dia lagi ranging di kisaran harga ini, teman-teman. Nah, kayak gini. Dan di sini ya, kita bisa lihat bahwasannya ada, trendline yang menahan pergerakan harga BNB dari waktu ke waktu dan ini masih terus, di-respect oleh price action-nya dan belum ke breakdown, teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat BNB ya, meskipun, eee, di sini ada koreksinya, teman-teman. Jadi dia let's say dia naik kemudian ada koreksinya, teman-teman. Tapi kalian bisa lihat di sini, pembentukannya itu dia kasih kita konfirmasi ya bahwasannya lebih mengarah ke pembentukan higher low, teman-teman, dibandingkan pembentukan lower low. Jadi dia nggak create lower low sama sekali di sini, namun kalian bisa lihat, low yang di sini itu lebih rendah daripada low yang di sini. Jadi bisa dikatakan dia create yang namanya higher low, teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat juga ya untuk BNB per video ini saya record harganya ada di kisaran $600 per koin ya teman-teman, dan dia memang sedang bermain di range supply area di sini dan juga demand area di sini teman-teman. Dan kalau teman-teman tanya ke saya, oh probability seputar price action BNB, dari POV saya saat ini tentunya, disclaimer dulu ya ini sama sekali bukan ajakan jual beli dan tentu bukan nasihat finansial sama sekali, dan maka dari itu teman-teman harus do your own research dan due diligence ya karena ini bukan
sama sekali bukan ajakan jual beli dan juga bukan ajakan untuk membeli aset tertentu atau bukan promosi juga. Dan maka dari itu teman-teman harus lihat dulu di sini secara struktur BNB bullish. Jadi, I think dari POV saya sendiri juga masih melihat BNB ini cukup bullish teman-teman. Dan I think ya, kalau misalkan BNB ini membentuk pergerakan seperti ini teman-teman, ini mungkin akan menjadi cukup menarik buat BNB karena kalau kalian lihat ya, area ini tuh udah beberapa kali dites teman-teman. Jadi, supply area di sini juga udah di-testing beberapa kali dan seperti yang kalian tahu ya, secara teori ketika suatu pintu semakin sering diketuk, maka potensi untuk, terbukanya semakin besar teman-teman. Jadi maka dari itu juga, quote on quote berlaku di important area pada, technical analysis di mana kalau misalkan area resistance ini semakin sering di-hit, maka ada potensi buat dia, chance-nya lebih besar buat terbreakout teman-teman. Dan I think ya dengan, eee, bullish structure yang masih dapat dipertahankan BNB ini, bahkan ketika market crypto ini sedang cukup bearish, I think ya ketika nanti market crypto mendapatkan flow-nya kembali atau dapat, asupan liquidity-nya kembali, maka I think BNB ini bisa menjadi salah satu altcoin yang cukup perform, teman-teman. Dan if BNB ini berhasil breakout dari supply area ini, maka, di sini blue sky ahead ya buat BNB, karena kalau kita lihat di sini kita perbesar dulu. Nah, di sini ketika resistance ini di breakout, maka nggak ada lagi resistance secara historical yang mampu menahan pergerakan harga BNB. Dan secara otomatis BNB akan valid masuk ke fase price discovery, teman-teman. Dan nanti itu akan kita bahas, another time ya, ketika memang dia sudah, perform teman-teman. Karena nanti kita bisa menentukan titik, higher low-nya untuk kemudian kita jadikan sebagai acuan untuk, melihat target price-nya dengan menggunakan Fibonacci. Tapi di sini dari yang saya lihat ya, selama BNB ini mampu mempertahankan demand area di sini dan juga, trend line-nya di sini, apalagi jika trend line-nya jadi nggak bisa breakdown, maka, dari POV saya tetap bullish teman-teman untuk BNB dan ada potensi ya, dia dalam jangka waktu dekat hingga menengah, dia mungkin aja testing lagi ke, supply area-nya atau mungkin dia hit dulu di, trend line-nya baru hit di supply area-nya itu juga mungkin teman-teman. Dan untuk konfirmasinya adalah di sini kalau misalkan BNB selama dia nggak breakdown ya dari trendline-nya dan kalau misalkan dia kasih konfirmasi kita untuk kembali menguat, ada potensi memang dia buat hit lagi ke supply area ini. Namun sebaliknya, kalau misalkan ternyata BNB ini dia breakdown dari, trendline ya, maka, potensi harga yang mampu dikunjungi atau yang realistis dikunjungi adalah demand zone di sini, mengingat demand zone di sini juga menahan pergerakan harga BNB beberapa kali dan kalaupun dia breakdown dari trendline ini, itu tetap BNB masih, dari POV saya atau dari kacamata saya ini still bullish teman-teman. Karena memang secara market structure kalian bisa lihat, naiknya udah signifikan namun turunnya cenderung korektif teman-teman. Jadi secara momentum kalian bisa lihat naiknya signifikan, turunnya korektif, naiknya signifikan, turunnya relatif korektif gitu teman-teman. Jadi secara momentum, secara market structure BNB ini masih bullish. Ditambah dengan stochastic RSI-nya yang mulai crossing nih teman-teman dari, oversold dan ini mulai naik, mulai climbing up dan ada potensi diikuti juga dengan price action-nya gitu. Dan kalau berbicara data soal BNB di sini kita coba move dulu ke sini. Nah di sini, Binance Smart Chain yang merupakan ya jaringan yang juga beririsan ya dengan BNB di sini kalau kita lihat TVL sebenarnya angkanya cukup besar ya di angka kisaran $5 billion dan memang nih dalam beberapa jangka waktu dekat nih mulai perlahan kembali naik lah ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari token terminal, di sini kita bisa lihat, untuk BNB Chain-nya juga, eee, meskipun belum setinggi beberapa waktu sebelumnya ya, tapi di sini mulai ada ya quote on quote kenaikan lah ya, meskipun juga masih bisa dikatakan cukup, rendah karena memang sebelum-sebelumnya sempat tinggi banget teman-teman untuk beberapa metriknya seperti token trading volume, fees, revenue, dan lain-lain. Dan juga active user di sini ada pelemahan lah ya sedikit dalam beberapa waktu terakhir. Dan kalau kita lihat di sini, nah buat open interest-nya sih sebenarnya nggak ada yang terlalu, gimana banget ya teman-teman. Jadi mungkin kita coba pindah ke CoinGlass. Dan dari CoinGlass di sini sebenarnya sangat disayangkan volume BNB ini dalam beberapa waktu terakhir ini masih mengalami pelemahan ya. Dan liquidation-nya juga ya untuk koin sekelas BNB ini sebenarnya nggak terlalu besar sih. Jadi di angka $526,53 ribu dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi dan ini didominasi oleh, long position nih dari para pelaku pasar. Dan, kalau kita coba lihat di sini mungkin ya yang lebih menarik. Nah, untuk BNB actually kalau kita lihat performanya teman-teman, ini, dalam kuartal 1 di tahun 2025 ini still negatif teman-teman buat return-nya, tapi paling enggak teman-teman, ini saya garis bawahi paling tidak apabila dibandingkan dengan beberapa altcoin di cryptocurrency atau di market crypto ini
return negatif yang cenderung nggak terlalu besar loh teman-teman, kalau kalian bandingin sama berbagai altcoin lain dan ya mungkin teman-teman bisa sebut beberapa altcoin lain yang teman-teman hold dan kalian coba compare minusnya sama BNB, ini BNB salah satu yang paling resilient atau yang paling tahan lah teman-teman, tahan banting lah ya. Dan, let's see mungkin di kuartal kedua mendatang karena sebenarnya di kuartal kedua nih return BNB dalam 4 tahun terakhir cukup buruk ya. Jadi di tahun 2021 sampai 2024 ini selalu negatif buat return BNB di kuartal 2. So let's see apakah di tahun 2025 ini di kuartal keduanya akan menjadi pembeda nih dengan 4 tahun di kuartal 2 di 4 tahun sebelumnya gitu. Mari kita lihat dan kalau kita berbicara soal jaringan ya, di sini kalau kita lihat dari Chainspec. Nah, ini BNB Chain atau Layer 1 ya, yaitu, di sini memegang peringkat ke-10 per video ini saya record dan ini diurutkan dari real time, TPS. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu TPS itu apa, TPS itu adalah transaction per second, teman-teman. Dan lebih kurang sih kayak gitu kalau seputar BNB, actually nggak ada yang banyak bisa dibahas karena memang secara struktur market masih relatively bullish, teman-teman. Dan kalau kalian punya pertanyaan dan ada sesuatu yang mau ditanyain, boleh feel free, tanyain aja di kolom komentar di bawah. Dan juga buat temen-temen yang mungkin mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian boleh banget buat request aja di kolom komentar di bawah. Dan as always buat temen-temen juga yang mungkin mau sekaligus support saya juga nih, kalian boleh banget nih buat mampir di Linktree yang tertera di bio account TikTok atau Instagram saya, atau ada juga nih di, link pada description di channel YouTube saya dan di situ teman-teman bisa akses link traktir yang mana lewat sini kalian bisa request analisa koin dan tentunya nanti akan saya respon sesegera mungkin. Dan nanti kalian juga bisa sekaligus support saya lewat link traktir ini. Dan oke, lebih kurang kayak gitu, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.